Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini kita akan membahas sumber hukum Islam. Jadi sumber hukum Islam merupakan sesuatu rujukan atau dasar yang utama dalam pengambilan hukum Islam. Kemudian juga sumber hukum Islam artinya sesuatu yang menjadi pokok dari ajaran Islam. Nah, di sini kita akan membahas sumber hukum Islam yang pertama, yaitu Al-Quran, yang menduduki posisi pertama dalam pengambilan sumber hukum Islam. Al-Quran diambil dari kata qoro'a, yaqro'u qira'atan Qur'anan, yang artinya yaitu bacaan. Kemudian Al-Quran secara istilah yaitu kalamullah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW dalam bahasa Arab, kemudian disampaikan secara mutawatir, ditulis di dalam mushaf, diawali dengan surat Al-Fatihah dan diakhiri dengan surat An-Nas, kemudian membacanya ibadah. Selanjutnya kita akan membahas kedudukan Al-Quran. Al-Quran menempati posisi pertama dalam pengambilan sumber hukum Islam yang dijelaskan dalam surat An-Nisa ayat 105, yang artinya, sungguhnya kami telah menurunkan kitab Al-Quran kepadamu, Nabi Muhammad, dengan hak agar kamu memutuskan perkara di antara manusia dengan apa yang telah Allah ajarkan kepadamu. Janganlah engkau menjadi penentang orang yang tidak bersalah karena membela para pengkhianat. Seperti halnya yang dijelaskan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, bahwasanya Rasulullah meninggalkan perkara yang besar sebagai petunjuk pedoman bagi manusia, yaitu kalamullah. Nah, selanjutnya apa sih kandungan hukum yang terdapat dalam Al-Quran? Nah, jadi kandungan hukum yang terdapat dalam Al-Quran itu ada 3. Yang pertama yaitu akidah. Akidah di sini yaitu tentang keimanan dan keyakinan sebagai seorang hamba. Kemudian yang kedua yaitu syariah. Syariah di sini yaitu tentang ibadah dan muamalah seperti sholat, puasa, zakat, dan yang lainnya. Kemudian yang ketiga yaitu akhlak. Nah, akhlak di sini tentang akhlak tuntunan manusia dengan manusia, manusia dengan Allah, dan manusia dengan alam. Selanjutnya, sumber hukum Islam yang kedua setelah Al-Quran ialah hadis. Nah, jadi hadis ini menempati urutan kedua setelah Al-Quran. Nah, hadis ini secara bahasa berarti perkataan ataupun juga bisa berarti jadid, yang berarti baru, ataupun qorib yang berarti dekat. Kalau menurut istilah hadis ini yaitu perkataan, perbuatan, ketetapan yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Seperti yang dijelaskan dalam surat An-Nisa ayat 80 yang artinya, siapa yang menaati Rasul maka sesungguhnya telah menaati Allah Subhanahu wa taala. Siapakah yang berpaling, maka kami tidak mengutus engkau Nabi Muhammad sebagai pemelihara mereka. Selanjutnya fungsi hadis terhadap Al-Quran. Nah, jadi karena hadis ini menempati urutan kedua setelah Al-Quran, maka hadis ini memiliki fungsi terhadap Al-Quran. Nah, fungsi yang pertama yaitu menjelaskan ayat yang bersifat umum. Contohnya perintah sholat di dalam Al-Quran. Nah, jadi kan perintah sholat di dalam Al-Quran itu belum dijelaskan bagaimana tata caranya, bagaimana melaksanakannya. Maka dalam hadis ini dijelaskan tata cara untuk melaksanakan sholat. Kemudian yang kedua yaitu memperkuat pernyataan dalam ayat. Contohnya memperkuat pernyataan dalam ayat ini seperti contohnya waktu buka. Nah, di dalam Al-Quran itu tidak dijelaskan secara pasti kapan waktu buka, maka dalam hal ini dijelaskan kembali. Kemudian yang ketiga yaitu menerangkan maksud ayat,
Nah, contohnya seperti membayar zakat. Nah, di dalam Al-Quran itu tidak dijelaskan bagaimana cara membayar zakat dan yang lain sebagainya. Maka di dalam hadis ini dijelaskan. Kemudian yang ketiga yaitu menerapkan hukum baru. Nah, selanjutnya kita masuk macam-macam hadis dari segi perawi. Jadi macam-macam hadis dari segi perawi itu dibagi menjadi 3 hadis. Yang pertama yaitu hadis mutawatir, yang kedua yaitu hadis masyhur, dan yang ketiga yaitu hadis ahad. Yang pertama yaitu hadis mutawatir. Nah, hadis mutawatir ini diriwayatkan oleh banyak perawi dan tidak berdusta. Nah, di sini bisa dijadikan hujah. Kemudian yang kedua yaitu hadis masyhur. Hadis masyhur ini yaitu hadis yang diriwayatkan 2 atau lebih perawi, tidak mutawatir dan tidak berdusta. Nah, hadis ini juga bisa dijadikan hujah. Ketiga yaitu hadis ahad. Hadis ahad ini diriwayatkan 1 perawi, tidak mutawatir. Hadis ahad dibagi menjadi 4. Yang pertama yaitu hadis sahih. Hadis sahih ini yang perawinya adil, kuat hafalannya, sanadnya bersambung sampai Rasulullah dan dijadikan sumber hukum. Kemudian yang kedua yaitu hadis hasan. Nah, hadis hasan ini hadis yang perawinya adil tetapi hafalannya ini lemah. Nah, sanadnya bersambung dan dijadikan landasan ibadah. Kemudian yang ketiga yaitu hadis dhaif. Hadis dhaif ini tidak memenuhi kualitas, tidak dijadikan hukum, tapi bisa menjadikan motivasi hidup. Kemudian yang keempat yaitu hadis maudhu. Nah, hadis maudhu ini hadis yang bukan dari Rasulullah SAW, hadis palsu dan tidak dijadikan hukum. Selanjutnya sumber hukum yang ketiga setelah Al-Quran dan hadis yaitu ijtihad. Nah, ijtihad ini secara bahasa berasal dari kata ijtihada yajtahidu ijtihadan, yang berarti bersungguh-sungguh. Kemudian secara istilah ijtihad itu artinya berusaha dengan sungguh-sungguh untuk memecahkan suatu masalah, tidak ada ketetapan hukumnya, baik dalam Al-Quran maupun dalam hadis. Selanjutnya syarat-syarat menjadi seorang mujtahid atau orang yang berijtihad. Ada beberapa syarat menjadi seorang mujtahid. Yang pertama yaitu memahami kandungan Al-Quran dan hadis. Kemudian yang kedua yaitu memahami bahasa Arab dan seluk-beluk ilmunya. Kemudian yang ketiga yaitu memahami ilmu ushul fikih. Kemudian yang keempat memahami persoalan ijma, dan yang kelima yaitu memiliki kecerdasan dan akhlakul karimah. Kemudian dasar hukum ijtihad seperti yang ada dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Amr bin As. Selanjutnya bentuk ijtihad. Bentuk ijtihad itu ada 3. Yang pertama yaitu ijma. Ijma itu artinya sepakat atau sependapat, yaitu kesepakatan para mujtahid dalam memutuskan masalah sesudah Rasulullah wafat. Contohnya pengumpulan ayat Al-Quran setelah Rasulullah wafat. Karena ketika Rasulullah sudah wafat, ayat Al-Quran ini belum dijadikan mushaf. Maka di zaman Umar bin Khattab, mujtahid ini sepakat atau sependapat untuk mengumpulkan ayat-ayat Al-Quran menjadi mushaf. Kemudian yang kedua yaitu qiyas. Qiyas ini mengukur atau menimbang atau membandingkan, yaitu menetapkan hukum dari kejadian tidak ada dasar nasnya dengan cara membandingkan dengan suatu kejadian lain yang telah ditetapkan hukumnya berdasarkan nas atas dasar persamaan ilat. Contohnya yaitu menyamakan hukum khamr dengan narkoba. Ketiga, maslahah mursalah, yaitu penetapan hukum demi kemanfaatan umat sesuai dengan syariah.
Contohnya di zaman sekarang yaitu pencatatan akad nikah atau penceraian. Nah, baiklah, tadi kita sudah membahas tentang sumber hukum Islam, yaitu Al-Quran, hadis, dan ijtihad. Nah, inti dari sumber hukum Islam tadi kita bisa mengambil hikmah yang pertama, yaitu tidak tersesat dalam berperilaku. Kemudian yang kedua, menjadi orang yang taat beribadah. Yang ketiga, terbiasa membaca dan mengkaji Al-Quran dan hadis. Yang keempat, selamat dari azab dan laknat Allah. Kemudian yang kelima, memperoleh kebahagiaan dunia dan akhirat. Baiklah, semoga yang kita pelajari tadi memberikan keberkahan kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin.